kita kaya dulu baru trading atau trading dulu baru kaya? Pendekatannya itu adalah modal yang cukup kalau kita mempunyai pendekatan kaya dulu sebelum trading. Jadi pada saat kita sudah mempunyai memang banyak orang nanya gitu. Kalau trading tuh harus kaya dulu gitu. Atau trading dulu baru kaya? Itu dia, Pak. Betul tuh. Sebenarnya jawabannya sederhana sih. Nah. Sederhana udahan kita. Oke, Pak Joshua kita mulai aja ya. Ini udah Ya, jam lewat. Baik. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Sehat selalu ya. Saya Reza Aswin. Tentunya kita ketemu lagi di acara Klinik Forex. Judulnya cukup menarik sih. Kaya dulu baru trading atau trading dulu baru kaya. Nah, webinar ini disponsori oleh Didimex. Baik, sebelumnya seperti biasa kita disclaimer dulu, Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang ada di media sosial, grup WhatsApp, Telegram yang mengatasnamakan Imperium Strategi atau Reza Aswin, yuk jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Kita sudah tahu bahwa yang namanya Forex adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi ini. Itu disebabkan karena adanya yang namanya leverage. Leverage ini apabila Bapak dan Ibu mempergunakannya dengan bijak tentu menguntungkan, tetapi apabila tidak mengetahui kedahsyatan leverage ini tentunya ini akan menjadi masalah baru. Karena setiap Bapak dan Ibu profit dengan adanya leverage ini bisa dikalikan 100 atau pada saat rugi dapat dikalikan 100 juga. Itulah leverage 1:100. Untuk itu, satu pesan saya, Forex itu mudah, tapi tidak untuk semua orang. Berdasarkan data, kita sudah tahu bahwa 90% trader yang masuk ke bisnis ini itu loss dan hanya 10% yang profit. Kalau kita lihat lagi kenapa ini bisa terjadi, karena hanya 10% yang mau belajar sebelum mereka terjun. Dan 90% biasanya mengatakan bahwa lebih baik kita belajar sambil trading. Cerita itu tidak pernah akan bisa happy ending terakhirnya, karena Bapak dan Ibu sudah mengetahui, Forex itu paling beresiko di antara semua instrumen keuangan. Tetapi buat saya ini adalah perdagangan yang paling sempurna. Yuk kita mulai saja. Yuk kita sebelum membahas masalah yang lain-lain, kita akan masuk dulu apa sih yang namanya kekayaan. Setiap orang pasti punya definisi kekayaan yang berbeda-beda. Betul nggak Pak Joshua? Ada yang mengacu kepada jumlah asetnya gitu ya, tapi juga ada yang mengacu kepada kekayaan intelektual, kekayaan spiritual, sosialnya dan lainnya. Nah, persepsi ini tentunya harus kita samakan dulu. Yang kita akan bahas di sini adalah kekayaan dalam bentuk finansial dan bukan kekayaan yang bentuk lainnya. Ini akan kita kaitkan dengan trading forex. Nah, forex ini banyak orang mengatakan bahwa merupakan suatu perdagangan yang sifatnya kayak di awang-awang, sifatnya seperti tidak ada wujudnya. Sebenarnya ini adalah suatu perdagangan biasa yang tadinya berupa real, gitu ya, dengan leverage 1:1 itu diubah menjadi perdagangan yang sifatnya online dan diberikan suatu leverage. Nah, secara umum, kalau di perdagangan umum, Pak Joshua datang ke Money Changer dengan membawa uang Rp15.000, pasti akan mendapat $1. yes.
Beberapa waktu kemudian, dari 15.000 ternyata Pak Joshua melihat satu dolar ya tiba-tiba menjadi 16.000 rupiah. Pak Joshua harus kembali lagi ke money changer ya, dan menukar uang $1 ini di money changer dan mendapatkan uang 16.000. Tandanya Pak Joshua untung setiap $1 ada 1.000 rupiah. Kegiatan ini yang real ini secara mudah kita masukkan ke dalam online. Jadi money changernya itu di dalam handphone atau laptop Bapak dan Ibu. Sebenarnya semudah itu. Karena yang namanya forex itu adalah perdagangan satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Mau tidak mau, suka nggak suka, yang biasa kita lakukan dengan menggunakan uang real, ya, uang fisik, lalu kita bawa ke money changer, tentunya Pak Joshua harus menggunakan angkutan atau transportasi. Lebih gampang deh, pakai transportasi online, misalnya pakai Gojek. Betul ya Pak? Ya. Nah, Gojek itu adalah brokernya. Money changer itu adalah pedagang besarnya atau orang bilang sebagai liquidity provider. Semudah itu sih sebenarnya. Jadi broker itu nggak ada urusannya sebenarnya dengan perdagangan yang ada. Dia hanya sebagai perantara atau lebih gampang adalah commission house. Nah, yang sekarang timbul adalah bisnis trading forex ini selalu dipertanyakan. Kita kaya dulu baru trading atau trading dulu baru kaya? Pendekatannya itu adalah modal yang cukup kalau kita mempunyai pendekatan kaya dulu sebelum trading. Jadi pada saat kita sudah mempunyai rumah, mobil, biaya operasional, biaya listrik, bayar cicilan rumah, asuransi, tabungan deposito, dan tiba-tiba masih ada idle money, uang yang tidak digunakan gitu ya. Itu udah bingung tuh Pak naruhnya di mana gitu ya. Kita ambil 30% dan itu trading kan. Yang sebenarnya itu harus seperti itu Pak. Jadi berapa banyak sih uang yang dibutuhin kalau kita baru mau masuk ke bisnis ini? Sebaik-baiknya adalah 30% dari idle money. Jangan kita masukkan semuanya. Kan kita pernah bermasalah tuh sama yang trading dengan menggunakan robot dan multi level yang ujung-ujungnya kita semua menaruh kekayaan di situ dan tiba-tiba menghilang. Di bisnis ini sebaiknya kita menggunakan hanya 30% dari idle money yang kita punya. Dari sini sebenarnya kita melihat bahwa kalau kita taruh uang kita di deposito misalnya, Pak Joshua naruh di deposito selama setahun, itu dapatnya sekitar 5-4% lah ya. Dan kita happy banget itu. Tapi saat ini nggak happy gitu. Kenapa? Karena angka inflasinya tinggi banget sekarang. Jadi bunganya itu yang dari perbankan belum dipotong dengan administrasi itu akhirnya menjadi lebih kecil gitu dan nggak bisa dipakai buat apa-apa. Nah pada saat kita mempunyai suatu cara atau metode yang dapat mengembangkan uang kita lebih baik dibandingkan dengan sistem perbankan, tentunya ini akan menarik. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mempunyai keuntungan sekitar 2%, 3%, 5% sebulannya, pada saat 1 tahun kita akan mempunyai keuntungan 24-60% itu jauh lebih tinggi daripada apapun yang pernah ada gitu ya. Jadi baik itu deposito, mau reksadana, mau obligasi, itu semuanya pasti ada di bawah 60%, di bawah 48%, atau bahkan di bawah 24%. Kalau kita sudah mempunyai uang yang cukup, biasanya kita lebih banyak mengambil keputusan itu secara rasional, Pak. Karena tidak diburu-buru dengan kebutuhan yang ada. Yang membuat kita hancur itu biasanya adalah melihat tradingan orang lain, melihat komen dari grup yang ada gitu. Padahal kita mempunyai suatu analisa sendiri dan itu adalah analisa yang terbaik di dunia dibandingkan dengan analisa orang lain. Walaupun itu analisa dari kantor berita
Orang bilang kantor berita nomor 1 di dunia gitu. Bapak dan Ibu, biasanya orang yang kaya dan dia trading itu lebih banyak menggunakan fundamental dibandingkan teknikal. Karena dia sudah mengerti bahwa jangkauannya itu lebih jauh, lebih lama. Tidak terlalu agresif untuk bertransaksinya. Karena dia sudah memperhitungkan resikonya. Tapi ini akan berbeda sekali apabila kita bertransaksi sebelum kita kaya. Pendekatan yang diambil adalah sebenarnya ilmunya, Pak, bukan uangnya. Jadi pembelajarannya lah yang harus menjadi titik beratnya. Karena pada saat kita sudah bisa mempunyai ilmunya, banyak orang yang ujungnya akan mempercayakan uangnya untuk kita kelola. Jadi kalau kita trading sebelum kita kaya, itu harus update terus adalah ilmunya. Dengan ilmu yang cukup, biasanya kita akan mengambil suatu time frame yang lebih pendek untuk mendapatkan keuntungan. Apakah itu salah? Enggak. Yang penting adalah adanya pertumbuhan. Permasalahannya adalah resikonya itu harus terukur. Kenapa? Kan modalnya segitu-gitunya, Pak. Ya kali gitu ya, kita trading dengan modal yang terbatas, tapi kita mempunyai metode yang mempunyai modal yang unlimited. Gitu. Itu kan cukup berbahaya gitu. Dan biasanya pada saat kita trading sebelum kita kaya, itu biasanya hanya menggunakan suatu teknikal. Apakah itu salah? Enggak juga gitu. Yang penting adalah yuk lihat lagi winning rate-nya sama RR-nya, risk and reward-nya. Karena kalau tidak, ini akan menjadi bencana di kemudian hari. Bapak dan Ibu tinggal memilih sebenarnya ada di mana posisi kita. Apakah kita sudah menyiapkan uang tertentu untuk ditransaksikan, atau justru uang yang ada kita mau transaksikan. Resikonya ada di Bapak dan Ibu tentunya. Nah, dari situ mau nggak mau kita coba ambil suatu kesimpulan yang mudah gitu. Trading itu berbicara masalah resiko, bukan berbicara masalah keuntungan. Pada saat kita berbicara masalah keuntungan, maka kita akan berbicara masalah investasi. Trading itu bukan investasi, trading itu adalah bisnis. Sehingga resiko itu harus lebih dulu diperhitungkan dibandingkan dengan profitnya. Nggak apa-apalah untuk $1-2 dibandingin rugi $1.000 gitu ya Pak ya. Betul sekali. Itu nenek-nenek stroke juga tahu Pak. Dan trading terbaik itu mempunyai modalnya berasal dari mana? Itu dari 30% dari uang yang tidak terpakai gitu ya. Idle money. Jadi kita udah settle semuanya lalu tiba-tiba ada kelebihan uang, ambil 30%-nya. Jadi kalau kita mempunyai kelebihan uang 100 juta, ya cuma 30 juta lah yang ditradingkan. Jadi apabila terjadi apa-apa dengan trading tersebut, maka kita masih punya cadangan uang 70%. Jangan sampai uang operasional dipakai, uang pinjem bank juga dipakai gitu. Kenapa? Kalau berhasil nggak apa-apa, kan kita berbicara risiko di depan. Jadi kalau pada saat itu dia berhasil, jangan membuat ini menjadi masalah di kemudian hari. Nah, tentunya trading ini kembali lagi ya, kenalilah resikonya gitu loh. Untuk memperkecil resiko tentunya harus belajar. Belajar itu Bapak dan Ibu ini sudah terbuka luas ya. Zamannya Pak Joshua itu belajar itu susah banget. Orang kita mau masuk open posisi aja setengah mati Pak, waktu itu. Kita harus pakai telepon namanya dealing code atau DQ gitu. DQ, Euro, DQ, Pound Sterling gitu ya. Sekarang itu kalau kita mau masuk tinggal enter aja gitu. Jadi ada delay sepersekian detik aja ya. Itu ramenya Pak bisa sampai kemana-mana. Dulu Pak, kita pakai DQ itu nggak diangkat-angkat sampai di link itu bisa sampai 3 sampai 4 menit kita nggak ribut tuh Pak gitu biasa-biasa aja gitu ya. Sekarang cuman ada kelebihan sedikit, wah ramenya udah kayak apa. Tapi itu nggak masalah selama itu menjadi suatu bahan yang positif ke depannya, harusnya itu menjadi suatu catatan buat LP untuk lebih baik lagi maintain platformnya. Nah, kalau ditanya tradingnya pakai apa, saya pakai swing trading kok.
Dan sehingga dengan ada swing trading ini saya jauh lebih nyaman, lebih rasional berpikirnya. Karena apa? Karena sentimen market itu merupakan awal penggeraknya harga sebelum fundamental terbentuk dan tervisualisasi di dalam grafik. Tapi semua itu nggak ada artinya apabila kita nggak ngerti yang namanya money management. Money management itu bukan 1% dari modal, 3% dari modal, nanti kita risk and reward, winning. Bukan, itu bukan money management. Money management itu adalah modal yang dibutuhkan untuk kita trading, tapi harus optimal.